Nah, karena saya tipenya kalau kerja itu banyak mikir, banyak makan juga. Jadi kita tuh saling bersaing teman-teman di sini. Itu MTQ pertama kali saya ikut tuh waktu kelas berapa ya? Kelas 3 SD, Ustaz. Selagi kita masih sehat, masih kuat, masih muda, kita keluarkan potensi kita untuk dakwah, untuk kebaikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi washabbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman media Istiqlal Channel, ketemu lagi bersama kita malam hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu kita, narasumber kita malam hari ini. Insya Allah beliau akan menemani kita sekitar 20 menitan bersama-sama. Kira-kira apa yang akan kita bahas? Nanti kita akan bahas dengan beliau. Beliau adalah Ustadz Ahmad Mukmin Wahyu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah, sehat ya Ustaz ya. Tambah sehat kita ini kan. Kelihatan dari aura Iya. badannya ya. Bukan Jadi, aura wajahnya aura ya. wajahnya. Ini aura badannya Jadi dia. memang kelihatan sekali bahwa beliau tuh sehat. Ya, kita doakan Insya Allah. sama-sama mudah-mudahan beliau senantiasa sehat. Amin. Karena Ya Rabbal Alamin. kita mau lihat nih aktivitas beliau ini kan, keseharian beliau ini sibuk terus ya kan. Kalau saya sebagai teman dekat beliau tuh lihat, beliau ini sibuk. Kira-kira apa kesibukan beliau ini akan kita ngobrol-ngobrol di podcast kita pada malam hari ini. Teman-teman, beliau Ustadz Wahyu malam hari ini menyempatkan waktunya malam hari ini datang ke podcast kita. Podcast kita sederhana ini Ustaz. Masya Allah, ini luar biasa nih ya dakwahnya dari Istiqlal nih. Jadi kita kembangkan secara ya teman-teman ini lah bagaimana sekiranya podcast ini ya bisa dibilang menarik sedikit lah bagaimana. Karena sebelumnya ini Ustaz warnanya hijau. Kita Iya, kasih iya, hijau. iya. Karena kalau hijau kan kayak model green screen gitu ya Ustaz. Iya, Jadinya kayak betul. green screen. Untuk kita komen dengan warna-warna ini Iya. dia kayak kurang gitu ya sudah, kayak Benar. kurang nyatu gitu. Makanya kita pilih warna, kita ganti abu-abu. Ustaz, saya mau Oke. tanya-tanya sedikit nih Ustaz. Siap, Kira siap. kesibukannya apa nih Ustaz? Ya, jadi kesibukan sekarang ini yang baru-baru kita lalui ini adalah dikasih amanah kepala sekolah sebenarnya Masya ini Allah, ya. luar biasa. Kepala sekolah di SDIT Ulul Albab. SDIT Ulul Iya. Albab, Kota Tarakan Ustaz ya. Iya, ya, di Alhamdulillah. Kampung 4 juga kan. Nah, Kampung dekat 4 juga. Nah, teman-teman, beliau ini alhamdulillah walaupun masih muda seperti ini sudah kepala sekolah teman-teman. Masya Allah. Sudah kepala sekolah. Jadi kita bisa lihat, jadi beliau ini mengemban amanah kepala sekolah ya Ustaz ya. Iya. Jadi kesehariannya adalah di SD gitu. Ya, di SDIT. Sebelumnya itu kan saya itu SDIT itu berawal dari guru biasanya kan. Guru Tahun- PAI Ustaz. Guru PAI Guru PAI. 2017. 2017. Kemudian dikasih amanah wali kelas, kemudian jadi humasnya sekolah. Pernah tuh humas Berarti berproses ya Ustaz berjenjang ya. nih kan, Berjenjang. berproses. Kemudian jadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, nangani siswa. Habis itu nanganin wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Itu Nah, kalau kurikulum tuh yang agak aneh Ustaz. ya agak sensitif memang. Sensitif, Ustaz. Agak Iya, berisi ya kan. iya. Makanya jadi begini lah. Biasanya kan kalau orang itu dapat sesuatu yang pekerjaannya lebih apa ya, lebih banyak itu kan biasanya kan Ya. harusnya tambah kurus ya Ustaz. Ini enggak ya, tambah subur artinya ya beliau bisa menikmati itu. Ya, karena saya tipenya kalau kerja itu banyak mikir, banyak makan juga. Ini Memang yang itu yang melalui. harus ya Ustaz ya. Iya, Jangan kurang sampai lebih. kita mikir saja tapi tidak ada cemilan samping ya. Nah, itu sudah masalahnya kan. Kalau kerja itu udah sampingnya itu ada cemilan yang manis, yang asin ya kan gitu. Jadi pensupport lah Ustaz ya. Karena kalau nggak nyemil itu nggak jalan otak itu. Iya. nggak nggak ngalir gitu kan.
2 tahun ke 3 tahunan Iya, di betul. kurikulum tuh. Habis itu kemarin tiba-tiba aja itu dipanggil, dikasih amanah kepala sekolah. Terkejut juga kita ini kan. Tiba-tiba dikasih amanah kepala sekolah dan harus dijawab saat itu juga. Bismillah lah, insya Allah Iya, jadi di dijalani kepala aja. sekolah di SD-nya, SMP atau SMA-nya, Ustaz? Di SD, Ustaz. Oh, di Di SD SD-nya ya. IT. Untuk kepala sekolah jabatannya di SD itu Di ulul SD albabnya IT, ya. iya. Itu 24 kelas anaknya. Sekarang Ada itu 24 kelas. 675 siswa Masya Allah. siswanya. Itu untuk SD saja, Ustaz. SD-nya aja Sudah 675-an. 75-an. Iya. Masya Allah, luar Dengan biasa. guru itu ada 63 guru. Ada 63 guru di situ 63 ya. guru. Untuk yang SD-nya ya. Karena kalau SD saya aja. lihat ini kan apa ya? Ulul albab ini kan dalam bentuk yayasan satu tempat ya, Ustaz ya. Iya, Di situ iya. ada SD-nya, ada SMP-nya, ada SMA-nya ya. Sama TK ada. Oh, ada TK-nya juga. Cuman kalau TK-nya kan agak sedikit terpisah sama kita. Lokasinya di Ladang, dekat sama Lumto. Saya baru tahu, Ustaz. Ternyata TK-nya juga ada ya. Ada TK IT Ulul Albab itu ada di Ladang. Kemudian di sini, dekat sini di Terpadu ini kompleknya SD, SMP, SMA, Iya, SD sama dan boardingnya pesantren. Pesantrennya ada juga, Ustaz. Ada. Itu model-model pesat begitu, Ustaz? Atau satu ahad begitu? Dia boarding. Oh, boarding. Asrama. Asrama. Nanti dia ada liburnya berkala 1 bulan sekali boleh pulang gitu siswanya. Nanti masuk lagi gitu. Ya, maksud teman kesibukan beliau memang tidak bisa kita pungkiri memang. Di samping itu ternyata teman-teman beliau ini juga salah satu imam masjid. Beliau imam masjid di mana, Ustaz? Kalau selain jadi kepala sekolah, saya tuh sebelum ditarakan juga itu jadi imam masjid itu sejak tahun 2016. 2016. 2017 saya lupa. Berarti itu pokoknya pasca menikah langsung dikasih tawarin. Awalnya nggak mau tuh, tapi karena mertua yang suruh, kemudian jamaah juga pengen ada imamnya, sudah saya. Karena begini teman-teman, mengingat kenapa beliau itu ya disodori untuk menjadi seorang imam tuh, karena saya itu apa ya, bahasanya kita udah teman lama sekali dengan beliau. Bahkan kita itu adalah intermezzo kita bahwa beliau ini adalah teman saya SMA, sama-sama SMA kita, Ustaz ya. Jadi memang kalau beliau ini dari segi suara memang mumpuni, Masya Allah. Dan nanti kita akan bahas juga terkait dengan beliau ini suka di bidang MTQ itu, Ustaz ya. Jadi rutinitas juga kadang tahu beliau itu di bidang MTQ ya, tidak jauh-jauh dari suara. Nah, intermezzonya adalah teman-teman, saya dengan beliau ini adalah dulu di SMA 2 tuh kita ada tim ya. Ada tim juga kita, Ustaz ya. Tim nasyid ya. Tim nasyid kita. Jadi ketika perpisahan itu ya kita yang ngisi ya, Ustaz ya. Kalau ada acara-acara hari besar Islam itu kita yang ngisi. Jadi saya dengan Ustaz Wahyu dengan teman-teman yang lain itu. Nah, sekarang kan teman-teman yang lain sudah sibuk dengan profesinya masing-masing ya, Ustaz ya. Masing-masing ada pekerjaannya atau kesibukannya masing-masing. Jadi tidak bisa dipungkiri lah teman-teman bahwa beliau ini memang di bidang suara tuh sudah lama lah, sehingga beliau diberi amanah untuk menjadi imam masjid di mana, Ustaz? Gunung Nikas. Masjid Nurul Islah, Gunung Nikas, Nurul Islah, Gunung Nikas ya, Ustaz. Ya, teman-teman kalau mau sholat berjamaah diimami dengan Ustaz Wahyu, bisa ke sana, ke Masjid Nurul Islah, datang ke sana. Nanti bisa melihat siapa imamnya. Di situ ada Ustaz Wahyu. Beliau akan menjadi imam di sana itu ya, Ustaz ya. Nah, itu tadi terkait intermezzo saja teman-teman. Saya dengan Ustaz Wahyu itu ya akhirnya setelah kita lulus di SMA dulu itu kita bisa ya Ustaz ya. Jadi beliau mengambil studi di mana, Ustaz? Saya kalau dulu namanya waktu masuk STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Samarinda. Kemudian pas lulusnya jadi IAIN. Di situ dia naik ke institut. Nah, sekarang itu udah status lagi tuh, naik lagi jenjangnya jadi UNC. Jadi UNC, universitas. Iya. Jadi berubah menjadi universitas. Nah, setelah itu 2012 ya, Ustaz ya. Ya, 2012 sampai 2016. Kembali lagi kan. Kembali lagi kita. Jadi ya terpisah itulah teman-teman. Beliau lanjut ke Samarinda, sementara saya ya ke Banjarmasin. Kalsel. Nah, itu teman-teman trik recordnya beliau ketika di SMA itu ya
makanya tadi saya kembali ke bilang tadi, beliau itu di bidang suara tuh kadang ketika acara-acara yang besar ya kita kadang bergantian teman-teman. Hmm. Kadang beliau yang tilawah, kadang saya yang tilawah. Ya, Hmm. bergantian ya. Ya. Karena mengingat beliau tuh di bidang suara itu ya bukan lagi setahun 2 tahun, sudah lama gitu. Waduh. Nah, Ustaz, Masya jadi Allah. kan Ah, berkaitan dengan bidang suara nih Ustaz. iya, iya, Dulu kan sempat apa bikin sebuah tim grup nasyid ya Ustaz ya. iya. Grup Ah, nasyid. Jadi teman-teman, saya punya grup nasyid dan beliau juga punya grup nasyid. Masya Grup Allah. nasyidnya apa dulu tuh Ustaz? Kalau Namanya? Kita Antum ini intermezzo kan, dulu deh Antum Ustaz. ini kalau nggak salah ini namanya Hilal Faiz ya. Hilal Faiz. Saingan juga itu. Kalau dulu lomba-lomba nasyid tarakan itu nih saingannya ini. Jadi kita tuh saling bersaing teman-teman di sini. Jadi ketika ada lomba, ingat dulu yang Ah, waktu Ramadan saja yang waktu ya, di Al-Ma'arif itu ya. Al-Ma'arif di Di Medco ya. Medco. Jadi ya ketemunya berdua Di grupnya situ-situ itu aja. dengan grup yang berbeda-beda. Ah, Padahal ketika di SMA-nya sama-sama ya Ustaz ya. oh. Terus Sama-sama. sekarang masih ada nggak Hilal Faiz? Sudah Udah nggak ada ya? nggak ada sudah Ya, Ustaz. saya vakum terakhir 2022 terakhir 2000 nampil. 2023 pas MTQ provinsi tahun lalu di Tarakan itu sempat nampil sempat tampil dia di tingkat provinsi kemarin. Oh, MTQ iya. itu bersama tim saya masih ada itu Masih sampai ada. sekarang. Cuman itu mungkin masih teman-teman dalam keadaan kesibukan masing-masing ya. Iya, sekarang juga dinamika pekerjaannya sudah semakin sibuk Iya. kan, jadi intensitas untuk bertemunya itu sulit Iya, sudah sulit. susah. Sulit sekali. Begitu sama Miftah juga Ustaz. Faiz. Dengan Hilal itu juga ya dulunya kita intens karena sebagian dari personilnya ada yang di KTT, ada Nah, yang di iya. Tanjung Selor. Jadi berpisah-pisah akhirnya kita ya udah nggak bisa. Nah, ini yang bagaimana caranya untuk meregenerasi aja Iya. lagi nih ya kan. Kayaknya sulit ya. Kayaknya sulit Ustaz. Apalagi kita juga punya kesibukan masing-masing. Masya ya kan. Allah. Baik teman-teman, Ustaz Wahyu, tadi berkaitan dengan suara kita di bidang nasyid Ustaz. Dan sekarang nasyid, saya mau insya Allah. bertanya di bidang MTQ ini Ustaz. Ya, Karena MTQ ya. MTQ ini kan apa ya bidang yang menjadi rutinan kita setahun sekali ya Ustaz ya. Insya Allah. Ustaz ikut MTQ sejak kapan ya Ustaz? Ya, jadi MTQ itu menurut saya merupakan salah satu bagian dari hidup saya. Gitu ya Ustaz. Iya. Apa Kalau yang bisa dijelaskan dulu nih Ustaz? tiap tahun tuh kalau dengar MTQ udah jadi suatu apa ya bagian dari hidup lah Bagian saya. dari hidup ya. Karena paling ingat saya itu MTQ pertama kali saya ikut tuh waktu kelas berapa ya? Kelas 3 SD, Ustaz. 3 SD Iya. sudah Udah ikut MTQ ikut tuh. MTQ dan Cabang. sekarang mohon maaf usia Iya. sudah berapa Ustaz? Kira-kira berapa? 31 ya? 30-an ya Ustaz Iya, ya. 31. Istiqomahnya beliau ini yang sulit kita Kalau untukkan. kelas 3 itu berapa usia? 9 tahun ya kayaknya. Ya kurang lebih Iya. sekitar itu 8 Ustaz. sama 9 tahun. Iya. Antum ikut berapa tahun berapa pertama Saya kali? kurang lebih SMP saya Ustaz. SMP Kelas ya? 1 SMP saya Oh, baru. saya tuh kelas 3 SD udah disuruh Luar ikut. biasa ya. Guru pertama saya itu Ustaz Jupri. Sekarang Ustaz itu ada ketemu di Forum Imam Tarakan. Itu. Guru Guru pertama kali. MTQ ya. Guru ngajari tilawah pertama kali itu. Tilawah. Sampai sekarang beliau masih ada. Beliau dari Lombok. Dari NTB beliau itu kan. Saya ingat belajar sama beliau usia 8 tahun 9 tahun. Ya kelas 3 Kelas SD 3 tadi itu SD ya, itu sudah pertama menekuni kali. dunia MTQ itu. Sudah sampai dengan sekarang. Sampai dengan sekarang. Masya Allah. Bilang Itu yang- teman-teman tuh satu hari no salah sudah ikut sudah ikut jadi peserta jadi hakim ya. Itu yang kita menariknya dengan Ustadz Wahyu ini teman-teman. Beliau itu selalu memberikan motivasi kepada anak-anak muda ini. Maksudnya Masya ketika Allah. kita punya kompetensi di bidang kita itu, maka ya kita tuangkan lah mungkin yang Ustadz ya dari bidang kita tuh ya kita Iya, tuangkan itu sebagai motivasi juga untuk adik-adik kita nanti. iya, Ustadz ya. betul. Seperti itu. Ustadz, cabang apa yang diikuti dari kelas 3 tuh Ustadz? Nah, ini ingat-ingat nih ya. Kalau di MTQ itu saya pernah ikut cabang yang pertama pastinya tartil ya. Tartil Tartil ya. itu sampai 2-3 tahunan. 2-3 tahun. Ya, Nah, kemudian itu kan di ikut usia ya SD ya, Ustadz ya, Ya, karena SD. memang khusus ya kan, Nah, tartil itu. kemudian cabang tilawah anak. Cabang tilawah anak naik ini ya, Tilawah anak. Sempat juga pernah ikut cabang hibzil. Ustadz. Satu juz. Satu juz. Nah, itu kan tilawah dan 1 juz kan. Iya, iya, Itu betul. sempat juga. Kemudian
naik ke tilawah remaja, Remaja. kemudian tilawah dewasa udah pernah juga. Iya, Tapi kayaknya berapa kali aja itu. beberapa Berapa kali aja Ustaz ya. berapa tahun. Kemudian sampailah kembali ke Tarakan 2016 itu. Oh, berarti yang ini masih di Samarinda juga ikut Di MTQ Hamba juga? pernah ikut Oh, tilawah remaja, kemudian dewasa. Oh, dewasa belum. dewasa Ditunggu belum. ditarakan kembali baru dia. Dewasa. Tahun 2017 ikut cabang kiroat. Dari Qiraat. situ kiroat mujawad. Qiraat mujawwad. Pertama kali ketarakan 2016, ikut Iya. tahun 2017. 2017 itu ya. Iya, Berarti itu selesai tingkat. dari kuliah itu Iya, ikut langsung MTQ provinsi kedua di Nunukan. di Saya ikut Nunukan. provinsi kemarin. Langsung mewakili- provinsi beliau. Iya, ikut di Tarakan dulu kan. Tarakan dulu. Jenjang Tarakan, kemudian lanjut ke provinsi. Itu alhamdulillah provinsi saya juara 2. Juara 2 di provinsi. Kiroat Mujawad. Qiraat mujawwad. Berarti yang masih lagunya tilawah ya Ustaz Ya, ya? masih tilawah. tilawah. Kemudian tahun depannya saya disuruh siapa itu Ustaz Bahar lah untuk mengisi kekosongan di kiroat murotal, karena di kiroat mujawad sudah ada gitu Oh, kan. ada. Kita Iya. berbagi supaya nggak kosong Iya, gitu kan. betul. Diisi lah supaya- Ustaz ya, yang supaya diamalkan ini diisi terisi oleh semuanya. Jadi saya dialihkan ke kiroat murotal Qiraat murattal tahun 2018. 2018. Nggih, 2018 sampai dengan sekarang. Sekarang Iya. masih tetap di Jabang Qiraat itu Ustaz ya? Qiraat murattal. Kemarin kan baru selesai nih, Oktober kemarin. Oh, Tingkat Oktober kota. kemarin kita di Tingkat kota. tingkat kota tuh Ustaz Di ya? Al-Ma'arif ya kemarin ya. Bulan lalu lah ya. Bulan lalu ya? Iya, untuk seleksi ke provinsi alhamdulillah masih diberikan amanah juara 1 lagi tuh. Berarti ini dalam proses menuju provinsi nih, Ustaz? Provinsi insya Allah nanti kita di Nunukan Insya Allah tahun ini 2025 ya Ustaz? 2025. 2025 tingkat provinsi lanjut lagi Provinsi ke di Nunukan. di Nunukan. Nah, teman-teman, ini yang bisa menjadi motivasi kita untuk bersama-sama. Ini yang kadang Ustaz, Iya. kenapa ya Ustaz? Ketika momen-momen MTQ itu, kalau saya perhatikan antara MTQ yang sekarang dengan MTQ yang dulu itu suasana begitu beda. Kalau kita dulu kan ikut MTQ itu antusias warga, kafilah, itu kan luar biasa kan Ustaz. Nah, kalau sekarang itu kenapa kayak terkikis begitu? Bahkan orang mau menonton MTQ itu kayak gimana tuh ya? Anak-anak muda kita tuh kayak sudah tidak tertarik dengan Benar, MTQ. iya. Jadi mungkin yang pertama karena kesibukan masing-masing dari orang-orang di Tarakan, mungkin kesibukannya beragam sehingga ketika antusiasnya dulu dengan sekarang itu beda. Beda sudah. Kemudian motivasinya juga berbeda. Ya, iya. Kemudian mungkin ini juga evaluasi bagi para penggiat-penggiat MTQ ya, Iya, iya. khususnya di LPTQ, pemerintah buatlah suasana yang lebih menarik. Nah ya, Menarik, misalkan ada apa ya, semacam door prize Door prize, ya kan? Sekiranya hadiah, menarik ya Ustaz ya? sehingga orang-orang itu termotivasi nih ikut nih, Iya. meskipun ada door prize tujuannya gitu kan, Iya, tapi kan enggak masalah. Awal seperti benar, itu. Paling tidak utamanya kan, kegiatan-kegiatan keagamaan di Kota Tarakan itu bisa meriah ya Ustaz. nggih, harapannya sih seperti itu. Bisa meriah. Nah, jadi beliau ini ya memang seperti itu teman-teman. Di bidang MTQ itu bukan setahun 2 tahun. Insya Nah, itu Allah. yang kita mau belajar juga kadang sama beliau ini. Insya Allah Insya nanti Allah. dalam waktu beberapa pekan ke depan mungkin beliau bisa nanti ngisi di sini teman-teman berkaitan dengan bidang beliau. Ustaz, Insya Allah. di bidang di masyarakat Ustaz, kira-kira apa saja pengabdian untuk di masyarakat? Kami ini pengen tahu kira-kira, Iya. karena saya melihat itu kalau di sosial media tuh Nggih. kesibukan beliau ini tidak bisa kita pungkiri, sangat banyak lagi beliau nih. Bahkan tadi kalau saya lihat tadi siang tadi gathering ya Ustaz, dia Iya. kegiatan ya Ustaz. Dengan Jadi siang pagi tadi sampai siang kita ada family gathering keluarga besar Ulul Albab. Jadi dari TK, SD, SMP, SMA semua yayasan juga kita undang Nah, gitu ya. itulah malam hari ini malah masih memberi kesempatan gitu untuk malam hari ini. Nggih. Beliau masih menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Ya. Teman-teman sekalian, itu tadi terkait dengan Ustadz Wahyu. Beliau kesibukannya mungkin sebagai imam ya Ustadz ya? Iya. Sebagai Insya imam. Allah. Sama satu lagi. Jadi saya itu ada amanah sebenarnya di bidang remaja. Bidang Nah, remaja bidang di remaja itu mana saya nih, kalau di Tarakan itu kan ada JPRMI ya.
Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Tarakan. Itu di bawah koordinator antum yang Iya, kalau untuk PD atau tingkat wilayah daerah itu saya ketuanya. Makanya berbagai kegiatan remaja masjid, misalkan ada seminar atau LDK Rohis, LDK remaja masjid, itu kan OSIS itu saya ikut berperan di situ kadang-kadang mengisi jadi sebagai pemateri. Nah, ini juga Nah, teman-teman baru saya dengar juga beliau nah, ini juga ya termasuk di pengurusan MUI Kota Tarakan ya Ustaz. Tahun ini ya Ustaz. MUI Di MUI Kota Tarakan. bicarakan tahun ini Di bidang apa itu Ustaz? di bidang ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ya. Iya, Berarti antum dengan Ustadz Bahri juga ya? Nah, Ustadz Bahri, Termasuk Ustadz Bahri ya, ya kan? beberapa teman-teman Ustadz juga lain Masya Allah. gabung di situ. Begitu banyaknya aktivitas beliau, enggak pusing Ustaz. Kepala membagikan bagaimana cara membagi waktu tuh apa ya di bidang ini, bidang itu. Karena moto hidup itu kan khairun nas anfa'uhum Oh, linnas. berarti cocok ya teman-teman Ya, dengan insya Allah, yang ada ya. di podcast kita ini. Apa itu? Khairun nas ini. anfa'uhum linnas. Iya. Ini jadi motivasi kita Ustaz Nah. bahwa kita tuh bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Selama kita punya potensi, kita keluarkan untuk dakwah sebagai kebaikan untuk bersama. Masya Gitu. Allah. Teman-teman, Iya. itu kesibukan beliau yang luar biasa. Malam hari ini bisa menyempatkan hadir di podcast kita. Insya Allah. Ustaz, terima kasih. Malam hari ini kita bincang-bincang sedikit Ustaz terkait dengan sama-sama. apa ya kesibukan beliau, termasuk Insya Allah. teki, termasuk ya pengabdian beliau di masyarakat itu tadi. Insya Allah. Kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, Amin ya rabbal diberikan alamin. panjang umur, Amin, dalam ya. selalu dalam pelindungan Allah dalam Amin. menjalankan apa ya amanah-amanah yang beliau emban pada saat ini ya Ustadz ya. Ustadz, kami minta motivasi antum Ustadz untuk anak-anak muda di Kota Tarakan kira-kira apa nih Ustadz? Ya, motivasinya yang pertama, selagi kita masih sehat, masih kuat, masih muda, kita keluarkan potensi kita untuk dakwah, untuk kebaikan bersama. Untuk kebaikan bersama. Iya. Khairun nas Anfa'uhum linnas. Baik, Insya Allah. terima kasih Ustadz Wahyu malam hari ini. Sama-sama Ustadz kita Fendi sudah diundang ke sini. Bersama-sama, insya Allah kita akan bertemu lagi Ustadz dalam kesempatan yang lain. Insya Allah. Masih panjang sebenarnya yang ingin kita sampaikan dengan Iya. Ustadz Wahyu. Cuman kita bingkis dulu secara simpel dulu Ustadz pada malam hari ini. Insya Allah kalau mau panjangnya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi bersama beliau karena beliau mengingat kesibukannya yang luar biasa juga. Maka teman-teman kita cukupkan untuk podcast kita pada malam hari ini. Ngobrol bincang bersama para dai Kota Tarakan bersama malam hari ini Ustadz Ahmad Mukmin Wahyu SPDI. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Jangan lupa tonton terus media Istiqlal Channel yang ada linknya di bawah teman-teman. Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini bersama-sama dengan Ustadz Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.